Pernah nggak sih Anda duduk santai di akhir pekan gitu, lagi asik menggulir layar ponsel, terus melihat lini masa yang isinya, ya, penuh dengan kekacauan? Oh, sering banget pasti. Isinya orang berantem semua kan? Benar, berita tentang polarisasi politik, konflik sosial yang kayaknya nggak kunjung usai, sampai perdebatan panas soal hal-hal sepele yang kadang terasa sangat nggak masuk akal. Iya, yang bikin kita mikir, kok bisa sih orang ributin hal kayak gini? Nah, pernahkah terlintas di pikiran Anda, mungkinkah semua kekacauan dan kebodohan massal ini sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Mungkinkah, ibarat sebuah panggung teater yang terlihat sangat berantakan dari kursi penonton, sebenarnya ada sutradara dan naskah tersembunyi yang sedang dijalankan dengan sangat rapi oleh sistem kekuasaan. Selamat datang untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan dan cara pandang baru. Hari ini, misi eksplorasi kita sangat ambisius. Kita akan membongkar tuntas anatomi kekuasaan dan kontrol sosial. Tepat sekali. Dan untuk membedah mesin raksasa yang mengatur masyarakat ini, kita nggak cuma sekedar menebak-nebak ya. Kita akan melihat irisan dari berbagai literatur. Mulai dari mana aja tuh? Macam-macam. Mulai dari teori sosiologi klasik, karya sastra epik kebanggaan kita, sejarah kolonial, sampai analisis psikologi modern tentang kepakaran dan hukum-hukum kekuasaan pragmatis. Kita akan mencari benang merahnya. Gimana sih sebenarnya sebuah masyarakat itu dibelah, dimanipulasi, dan dikendalikan dari generasi ke generasi? Wow, oke. Tapi sebelum kita menyelam terlalu dalam, ada satu catatan penting nih yang harus kita sampaikan kepada Anda sebagai pendengar. Betul, ini penting banget. Sebagai bentuk netralitas, kami ingin menegaskan bahwa beberapa gagasan yang kita bedah hari ini akan menyinggung masalah politik, kebijakan negara, ketimpangan kelas, dan ya mungkin sedikit bersinggungan dengan agama. Iya, dan kita harus perjelas posisi kita. Pasti. Eksplorasi kita murni bertujuan untuk membedah ide dan mekanisme dari literatur-literatur tersebut. Kami sama sekali tidak memihak pada pandangan politik spektrum manapun, baik sayap kiri maupun sayap kanan. Sepakat. Posisi kita di sini murni sebagai pengamat yang mencoba memahami cara kerja mesin tersebut, agar kita semua bisa berpikir lebih jernih dan kritis. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita bicara tentang kontrol sosial, pertanyaan paling mendasar yang selalu muncul di kepala saya adalah, kenapa sih manusia itu selalu berkonflik? Pertanyaan klasik ya. Ya, maksud saya, apakah ini murni sifat dasar biologis kita yang memang suka bertengkar, atau sebenarnya ada struktur tak kasat mata yang memaksa kita untuk terus bergesekan? Nah, kalau kita melihat dari lensa sosiologi klasik, konflik itu sebenarnya sangat terstruktur. Karl Marx misalnya, dia melihat akar dari semua ini adalah pertarungan kelas ekonomi. Yang kaum borjuis sama proletar itu kan? Betul sekali. Antara kelompok burjuis yang menguasai modal dan alat produksi melawan kaum proletar yang cuma punya tenaga buat dijual dan akhirnya ya tertindas. Tapi yang paling menarik dan relevan dengan dunia modern kita saat ini sebenarnya adalah pemikiran Antonio Gramsci. Oke, Antonio Gramsci. Iya, Gramsci ini memperkenalkan satu konsep yang sangat kuat. Konsep yang disebut hegemoni. Hegemoni. Ini kata yang sering banget dipakai orang di berita atau artikel opini, tapi gimana sebenarnya cara kerjanya di dunia nyata? Sederhananya gini, Gramsci menyadari bahwa untuk menguasai suatu masyarakat, penguasa itu nggak bisa selamanya pakai kekerasan, senjata, atau penjara. Terlalu mahal ya? Sangat mahal dan ujung-ujungnya pasti memicu pemberontakan. Jadi hegemoni adalah bentuk kekuasaan yang bekerja melalui manipulasi ideologi. Berarti lebih ke cuci otak massal gitu? Kurang lebih, penguasa menanamkan nilai-nilai mereka melalui sekolah, media massa, tokoh masyarakat, bahkan menggunakan ormas atau kelompok sipil. Tujuannya cuma satu, membuat kelompok yang ditindas merasa bahwa kondisi mereka yang tertindas itu adalah sebuah kewajaran. Astaga. Sebuah kodrat atau bahkan sesuatu yang harus disyukuri. Ketika yang ditindas mulai membela sistem yang menindasnya, nah disitulah hegemoni sukses besar. Wow. Jadi penjara yang paling efektif adalah penjara yang penghuninya sama sekali nggak sadar kalau mereka sedang dikurung ya? Persis. Lalu, di mana posisi otoritas dalam semua ini? Siapa sih yang sebenarnya berhak memegang kendali? Nah, sosiolog Ralph Dahrendorf
punya penjelasan yang sangat tajam soal ini. Dia bilang bahwa masyarakat itu pada dasarnya punya dua wajah yang beroperasi barengan. Dua wajah? Apa saja itu? Konflik dan konsensus. Menurut Dahrendorf, konflik sosial itu tidak berakar pada siapa yang lebih kaya atau lebih kuat secara fisik, melainkan pada distribusi otoritas. Dan yang paling krusial dari teorinya, otoritas itu tidak melekat pada individu, melainkan pada posisi. Oh, oke. Jadi, menurut Dahrendorf, otoritas itu ibarat kursi jabatan ya? Nah, itu ada logi yang pas. Kursinya yang punya kekuatan magis, bukan orang yang kebetulan duduk di atasnya. Jadi, siapapun yang duduk di kursi itu, entah dia orang baik, orang jahat, pinter atau bodoh, otomatis dia bakal punya kekuatan superordinat untuk mendominasi mereka yang ada di posisi subordinat. Tepat sekali. Jabatan itulah yang memberikan legitimasi penuh untuk memaksa pihak lain. Tapi, tunggu. Saya mau melihat ini dari sudut pandang yang agak beda. Gimana tuh? Gini, kalau kita bicara soal pembagian kelas dan konflik otoritas tadi, kesannya kok konflik itu selalu berwajah buruk dan destruktif ya? Masa sih nggak ada sisi fungsionalnya sama sekali? Bukankah kadang pertengkaran itu justru diperlukan? Hal yang sangat memukau di sini adalah pertanyaan Anda itu sangat sejalan dengan pemikiran sosiolog Louis A. Coser. Oh iya, berarti saya cukup berbakat jadi sosiolog nih. Bisa jadi. Karena kalau Marx dan Dahrendorf melihat konflik sebagai pemicu perubahan yang seringkali radikal, Coser justru melihat konflik sebagai sesuatu yang bisa sangat fungsional. Dia memperkenalkan konsep konflik sebagai katup penyelamat atau safety valve. Katup penyelamat? Bisa tolong jelaskan nggak mekanismenya seperti apa? Bayangkan sebuah panci presto yang lagi dipakai masak daging di atas kompor. Tekanan uap panas di dalamnya kan terus meningkat tuh. Iya, makin lama makin panas. Nah, kalau panci itu ditutup rapat tanpa celah sedikit pun, dia pasti bakal meledak dan menghancurkan seluruh dapur. Tapi karena ada katup kecil di atasnya yang sesekali mendesis membuang uap, pancinya tetap utuh. Saya mulai paham arahnya. Bagi Coser, konflik sosial kayak demonstrasi buruh yang menuntut keadilan upah atau protes warga terhadap kebijakan yang nggak adil, itu adalah katup uap tersebut. Konflik melepaskan ketegangan sosial sebelum berubah jadi revolusi berdarah. Masuk akal. Selain itu, konflik juga menciptakan kohesi loh. Ketika sebuah kelompok memiliki musuh bersama, identitas dan solidaritas di dalam kelompok itu justru akan makin kuat. Benar juga. Untuk Anda yang mendengarkan, coba deh refleksikan ini di kehidupan sehari-hari. Pernah nggak Anda merasa jauh lebih akrab dan solid dengan rekan kerja di kantor, justru setelah kalian sama-sama mengeluhkan kebijakan bos yang menurut kalian nggak masuk akal? Klasik banget itu. Kalian tiba-tiba jadi sering ngopi bareng dan merasa senasib sepenanggungan. Nah, itu adalah teori Coser yang sedang bekerja langsung di depan mata Anda. Tapi, mari kita tarik rem sebentar di sini. Oke, silakan. Empati sama sekali, dampaknya pada level individu bisa sangat menghancurkan, kan? Dan ini membawa kita pada sebuah kisah yang, sangat tragis dari salah satu literatur kita. Novel epik Gadis Pantai karya Pramudia Nantatuer. Bagi saya, kisah ini tuh wajah manusiawi dari betapa dinginnya teori otoritas superordinat itu. Benar, novel ini seolah memberikan ruh dan darah pada teori sosiologi yang seringkali terasa kaku dan akademis. Ceritanya berpusat pada seorang anak perempuan miskin, anak nelayan berusia 14 tahun dari pesisir Rembang. Masih sangat belia ya? Sangat belia. Hidupnya sederhana banget. Dia bahagia menjahit jala kesayangannya, mencium bau amis laut yang menjadi rumah dan identitasnya. Tapi tiba-tiba, ia dipaksa meninggalkan itu semua untuk dinikahkan dengan seorang bendoro atau pembesar kaya di kota. Dan cara dinikahkannya itu loh. Bendoro, sebuah simbol otoritas absolut yang sama sekali tidak bisa dibantah oleh orang kampung. Bagian itu benar-benar bikin saya merinding sih waktu membacanya. Prosesi itu tuh kayak sebuah eksekusi terhadap identitasnya. Tubuh kecilnya yang biasa kena terik matahari, tiba-tiba dibalut sutra biru muda dan dipasangi kalung emas medalion jantung. Kemewahan yang membelenggu ya? Betul. Dan tahukah Anda apa harga dari kemewahan itu? Ia dilarang menyebut dirinya saya. Menggunakan kata saya itu dianggap hina dan gak sopan di gedung besar Sang Bendoro. Ia dikelupas dari kehidupannya yang lama, layaknya kepompong yang ditarik paksa, lalu dimasukkan ke selongsong identitas baru yang sepenuhnya dikontrol. Mengerikan sekali.
Dan momen yang paling menghancurkan hati adalah ketika gadis pantai melihat seorang bayi berumur 2 tahun di rumah itu yang dipisahkan selamanya dari ibu kandungnya. Cuma karena ibunya telah diceraikan oleh sang bendoro dan diusir kembali ke kampung. Ini ibarat perampasan lahan, tapi yang dirampas dan dipagari paksa adalah jiwa seorang manusia. Metafora perampasan lahan yang Anda gunakan itu pas banget, sangat relevan, karena penderitaan mikro yang dialami gadis pantai sebenarnya adalah cerminan dari subordinasi makro yang terus terjadi sampai detik ini, khususnya dalam isu konflik agraria. Wah, nyambung ke situ ya. Gimana tuh datanya? Data yang kita miliki dari Mahfud MD misalnya menunjukkan realitas yang suram bahwa lebih dari separuh lahan di negeri ini dikuasai oleh segelintir elit. Lebih dari separuh, gila. Iya, kita melihat kasus-kasus nyata seperti yang terjadi di Desa Pulai Gading melawan perusahaan raksasa PT Bumi Persada Permai. Di sana, petani yang sudah turun-temurun menggarap tanah justru terpinggirkan dari tanah mereka sendiri demi ekspansi bisnis kapital. Dan ini membuktikan teori yang tadi kita bahas kan? Tepat, ini adalah wujud nyata dari teori Dahrendorf, superordinat yang menekan subordinat tanpa ampun untuk mempertahankan dominasi mereka. Tapi jujur, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran saya setiap kali baca kisah seperti Gadis Pantai atau melihat kasus agraria begini. Apa yang mengganggu? Kenapa orang-orang seperti orang tua Gadis Pantai yang jelas-jelas ditindas, yang anaknya diambil paksa, justru bisa tunduk begitu saja? Bapaknya bahkan dengan bangga bilang ke anaknya, beruntung kau menjadi istri orang alim, pembesar yang berkuasa. Kenapa mereka nggak melawan? Disinilah letak kengerian sejati dari hegemoni Gramsci yang kita bahas di awal tadi. Penguasa itu nggak perlu menodongkan pistol ke kepala ayah gadis pantai. Oh, karena mereka sudah dimanipulasi pikirannya. Betul. Sang Bendoro berhasil memanfaatkan struktur budaya dan nilai sosial untuk menciptakan ilusi. Penguasa menanamkan ideologi sedemikian rupa sehingga kaum subordinat merasa bahwa dominasi ini adalah sebuah kewajaran sosial. Sebuah takdir, atau bahkan seperti kata bapaknya, sebuah keberuntungan yang mengangkat derajat keluarga. Jadi mereka benar-benar nggak sadar posisinya ya? Secara sosiologis, orang tua gadis pantai dan para petani yang tergusur ini termasuk dalam kelompok kepentingan laten, atau interest group yang tersembunyi. Artinya mereka punya kepentingan yang sama, karena sama-sama ditindas, tapi mereka belum memiliki metakognisi atau kesadaran kolektif bahwa sistem itulah yang sebenarnya mencekik mereka. Jadi ketidakberdayaan dan kepatuhan ini bukanlah sebuah kecelakaan sejarah ya, atau sekedar kepasrahan alami. Ini by design, ini dirancang. Dan kalau kita mau melacak dari mana cetak biru pembelahan masyarakat ini berasal, kita harus menengok ke era kolonial. Setuju, kita harus lihat sejarahnya. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Kita semua diajarkan di sekolah tentang taktik divide et impera atau pecah belah dan kuasai dari zaman Belanda. Tapi kalau kita membedah konsep ini, ia bukanlah sekedar catatan sejarah usang. Taktik ini tuh persis kayak cara kerja algoritma dalam ilmu komputer. Wah, analogi komputer. Coba jelaskan. Bayangkan pemerintah kolonial itu sebagai seorang programmer jahat yang sedang menyortir data jutaan umat manusia agar lebih mudah dihack, dikontrol, dan dihapus sesuka hati. Analogi programmer itu sangat presisi kalau kita melihat cara kerja algoritma divide and conquer dalam sistem komputasi. Ia beroperasi dalam 3 tahap yang sangat mekanis, dan Belanda mengeksekusinya secara harfiah ke masyarakat Nusantara. Tahap pertamanya apa tuh? Langkah pertama adalah divide atau membagi. Mereka membedah masyarakat majemuk ini menjadi kotak-kotak kecil berdasarkan etnis, agama, kasta sosial, dan ekonomi. Dipisah-pisah dulu ya? Betul. Lalu langkah kedua adalah conquer atau menaklukkan. Alih-alih melawan seluruh masyarakat sekaligus, yang pastinya susah, penguasa menaklukkan kota-kota kecil ini secara terpisah. Caranya gimana? Dengan memberikan hak istimewa pada satu kelompok etnis, lalu membiarkan mereka menindas etnis lain. Aduh domba klasik. Ya, dan langkah ketiga adalah combine atau menggabungkan. Mereka menggabungkan hasil perpecahan dan rasa saling curiga antar kelompok tersebut untuk menciptakan sebuah ekosistem dominasi total yang sangat stabil bagi pemerintah kolonial. Masyarakat terlalu sibuk membenci tetangganya sendiri sehingga lupa siapa yang sebenarnya merampok kekayaan mereka. Sebentar. Kalau kita bicara soal taktik penjajahan Belanda, wajar dong kalau itu berhasil. Saat itu kan rakyat belum teredukasi. Akses informasi bisa dibilang nol, dan tekanan militernya kuat banget. Iya, kondisinya memang mendukung untuk itu.
Pertanyaan saya, kenapa di era modern seperti sekarang, di mana kita punya kemerdekaan, ada kebebasan berpendapat dan akses informasi tak terbatas dari smartphone di genggaman tangan, kenapa taktik pecah belah, politik identitas, dan polarisasi rasial agama ini kok masih sangat laku keras dan terus mengancam kohesi sosial kita? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, jawabannya berakar pada psikologi evolusioner manusia dan dinamika kelompok. Maksudnya, otak kita belum berevolusi dari zaman dulu. Tepat. Sebanyak apapun teknologi berkembang, perangkat keras otak manusia itu belum banyak berubah. Secara naluriah, manusia sangat tidak nyaman dengan ketidakpastian. Kita membutuhkan identitas kelompok untuk merasa aman di dunia yang kompleks ini. Dan para manipulator politik, sangat memahami hal ini. Jadi mereka mainin rasa takut kita ya? Iya. Dan disinilah hukum ke-27 dari buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene beroperasi dengan sempurna. Hukum itu berbunyi, bermainlah dengan kebutuhan orang untuk percaya demi menciptakan pengikut yang setia seperti sekte. Wah, agak ngeri dengar kata sekte. Tapi itu kenyataannya. Bagi otak kita, memisahkan fakta objektif dari ikatan emosional kelompok itu sangat menguras kalori. Jauh lebih mudah bagi kita untuk menerima narasi biner. Kita yang baik versus mereka yang jahat. We versus them. Polarisasi itu menjanjikan kepastian identitas. Makanya gampang banget tersulut ya. Betul. Itulah sebabnya taktik memecah belah adalah alat kontrol yang sangat murah pemeliharaannya, tapi sangat efektif dampaknya. Wah, ini pasti sangat relate untuk Anda yang sedang mendengarkan. Coba ingat-ingat lagi momen saat Anda terjebak debat panas yang menguras emosi di grup WhatsApp keluarga, atau di kolom komentar media sosial, entah itu soal pilihan politik, kebijakan negara, atau keyakinan. Pasti pernah minimal sekali seumur hidup. Anda mungkin berpikir itu hanyalah adu argumen biasa, kan? Tapi sebenarnya, yang sedang terjadi adalah algoritma us versus them yang sedang aktif mengambil alih rasionalitas Anda. Tapi begini, kalau memecah belah dan menciptakan keributan horizontal, itu adalah tangan kanan dari sistem kekuasaan, maka tangan kirinya pasti bertugas merawat kebodohan secara sistemik. Tepat sekali. Karena kemiskinan dan kebodohan seringkali bukanlah efek samping dari kegagalan negara. Oh, bukan kebetulan ya? Bukan, melainkan itu adalah alat pelanggang kekuasaan itu sendiri. Logikanya sederhana banget. Ketika rakyat dibiarkan hidup pas-pasan atau miskin, fokus utama otak mereka setiap hari hanyalah survival, bertahan hidup. Mencari makan untuk besok, bayar itang gitu ya? Iya, mereka tidak akan memiliki sisa energi, waktu, atau kejernihan mental untuk berpikir kritis, baca buku politik, apalagi mengorganisir perlawanan terhadap sistem yang menindas mereka. Kemiskinan itu ibarat peredam suara yang sangat efektif. Ini memunculkan sebuah ironi yang sangat menyedihkan sih. Di era modern, maksudnya dulu kita bisa memaklumi kalau masyarakat mudah ditipu karena mereka miskin dan nggak punya akses untuk bersekolah. Iya, informasinya dibatasi. Tapi sekarang, kita punya perpustakaan terbesar dalam sejarah umat manusia di saku kita, internet. Namun alih-alih menjadi lebih bijaksana, kita malah hidup di era yang disebut oleh Tom Nichols sebagai the death of expertise atau matinya kepakaran. Buku yang sangat menohok itu ya. Beneran menohok? Kemudahan akses informasi bukannya membuat kita makin pintar, malah membuat masyarakat jadi lebih kejam, narsis, dan enggan mendengar kebenaran. Orang merasa dirinya jenius, bermodalkan baca ringkasan thread, atau nonton video opini 30 detik di TikTok. Ini tuh ibarat orang yang baru bisa merebus mie instan, tapi dengan penuh percaya diri menceramai seorang chef bintang Michelin tentang gimana cara menumis bumbu yang benar. Hahaha, analogi yang pas. Fenomena absurd yang Anda gambarkan itu sebenarnya memiliki penjelasan ilmiah loh. Oh, ada nama ilmiahnya? Ada. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai Dunning-Kruger effect. Ini adalah sebuah bias kognitif di mana orang yang sebenarnya tidak kompeten justru merasa dirinya sangat pintar dan superior. Kok bisa sih mereka nggak sadar kalau mereka nggak tahu? Karena mereka kekurangan satu hal krusial yang disebut metakognisi. Metakognisi itu kemampuan untuk mengambil jarak dari diri sendiri, mengevaluasi pemikiran sendiri, dan menyadari seberapa banyak hal yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Tanpa metakognisi, orang bodoh tidak memiliki alat mental untuk menyadari kebodohannya sendiri. Oke, itu menjelaskan rasa percaya diri yang berlebihan tadi ya. Tapi kenapa orang-orang modern ini kok lebih suka percaya pada teori konspirasi yang aneh-aneh? Contohnya kayak gimana tuh? Ya, maksud saya,
Kalau ada wabah penyakit, kenapa orang lebih suka percaya bahwa ada elit global rahasia yang sengaja menanamkan microchip lewat vaksin, ketimbang mendengarkan penjelasan medis dari ilmuwan yang rasional dan lurus-lurus aja? Nah, disinilah publik modern seringkali melanggar sebuah prinsip logika fundamental yang dikenal dengan nama Occam's Razor atau pisau Occam. Pisau Occam. Prinsip yang seperti apa itu? Prinsip ini menyatakan bahwa ketika kita dihadapkan pada beberapa penjelasan untuk sebuah kejadian, penjelasan yang paling sederhana dan membutuhkan paling sedikit asumsi biasanya adalah yang paling benar. Jadi cari jawaban yang paling logis dan gampang dibuktikan ya? Betul. Tapi publik yang sudah terjangkiti efek Dunning-Kruger tadi, mereka merasa bahwa penjelasan ilmiah yang sederhana itu membosankan. Konspirasi elit global yang rumit memberikan mereka sensasi bahwa mereka memiliki pengetahuan rahasia yang tidak diketahui orang awam. Merasa eksklusif itu sangat adiktif loh. Oh, jadi ada rasa kebanggaan tersendiri ya pas ngerasa tahu konspirasi? Iya. Dan ini semakin parah ketika pejabat publik yang seharusnya menjadi otoritas justru sering melakukan blunder atau asal bicara di media. Mengaburkan batas antara apakah mereka sekedar keceplosan atau memang benar-benar tidak kompeten. Lalu, di tengah lautan informasi yang kacau balau begini, gimana cara kita membedakan mana pakar yang asli dan mana tukang obat palsu di internet yang pandai bicara? Gampang sebenarnya. Pakar sejati adalah mereka yang telah menghabiskan ribuan jam di bidangnya, pernah membuat hampir semua kesalahan yang mungkin terjadi dalam disiplin ilmu tersebut, dan yang paling penting, mereka mau belajar dan mengoreksi diri dari kesalahan itu. Mereka mengandalkan metodologi dan rekam jejak. Kalau tukang obat palsu? Sebaliknya, jika kita kembali pada analisis Robert Greene, tukang obat palsu sukses justru karena mereka menawarkan janji-janji yang kabur tapi sangat memancing emosi. Mereka tidak mengajak Anda berpikir. Mereka menonjolkan tontonan visual yang sensual, sensasional, dan teatrikal. Mereka selalu memberikan jalan pintas. Oke, semua ini mulai membentuk satu benang merah yang utuh di kepala saya. Jika masyarakat di lapisan bawah dibiarkan sibuk bertengkar karena algoritma use versus them, lalu mereka merasa paling pintar karena efek Dunning-Kruger, dan kebingungan membedakan fakta dan ilusi, apa yang sebenarnya sedang asyik dilakukan oleh para elit penguasa di atas sana saat tidak ada yang mengawasi mereka? Wah, pertanyaan tajam. Ini membawa kita ke buku panduan para penguasa. Dari pemikiran Machiavelli hingga hukum-hukum Robert Greene. Saat publik sibuk berteriak satu sama lain, para elit sedang bermain catur. Bermain catur dengan nyawa kita ya? Machiavelli bilangnya apa tuh? Niccolo Machiavelli dalam karyanya, The Prince, memberikan cetak biru pragmatisme politik yang dingin. Dia menulis bahwa seorang pemimpin yang ingin mempertahankan kekuasaannya harus sangat fleksibel. Fleksibel dalam artian? Ia harus bisa menjadi seekor rubah yang licik untuk menghindari jebakan-jebakan politik, sekaligus menjadi seekor singa yang brutal dan kuat untuk menakuti serigala yang mencoba menyerang. Dalam praktik modern, ini berarti menghalalkan segala cara. Manuver koalisi bisa sangat cair. Musuh hari ini bisa jadi teman besok pagi. Nggak ada musuh abadi yang ada kepentingan abadi kan? Persis. Semuanya tentang membangun pencitraan yang mampu memanipulasi persepsi publik demi menjaga status quo. Dan Robert Greene menguraikan taktik ini menjadi instruksi yang sangat spesifik dalam 48 hukum kekuasaan. Mari kita lihat hukum 28. Bertindaklah dengan berani. Greene bilang bahwa keraguan hanya akan menampakkan kelemahan, dan kelemahan akan mengundang serangan. Ada contoh sejarah yang menarik nggak soal ini? Ada banget. Sumber kita memberikan contoh epik tentang penipu legendaris Victor Lustig. Bagi Anda yang belum tahu, Lustig adalah pria yang berhasil menjual menara Eiffel kepada pedagang besi tua di Paris sesudah Perang Dunia I. Menjual menara Eiffel. Luar biasa. Gimana caranya dia meyakinin korbannya? Jadi gini, menara Eiffel saat itu biaya perawatannya sangat mahal dan ada rumor akan dibongkar. Lustig memalsukan dokumen pemerintah tingkat tinggi, mengundang para pengusaha besi ke hotel mewah untuk rapat rahasia, dan meyakinkan mereka bahwa pemerintah akan menjual besi menara itu secara diam-diam. Dia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Keberanian dan rasa percaya dirinya yang mutlak itulah yang melumpuhkan nalar kritis korbannya. Gila. Nah, lalu ada juga hukum 29. Buatlah rencana hingga tuntas. Ada perbedaan tragis antara penjelajah Spanyol Balboa dan politikus Otto von Bismarck.
Gimana perbandingannya tuh? Balboa itu sangat berani. Ia berhasil menemukan Samudra Pasifik, tapi karena ia tidak punya rencana politik jangka panjang untuk mengamankan posisinya dengan Raja Spanyol, akhirnya ia dipenggal oleh musuh politiknya sendiri. Wah, tragis banget. Kalau Bismarck? Sebaliknya, Bismarck merencanakan penyatuan Jerman dengan sangat presisi. Ia memicu perang dengan Denmark, lalu dengan Austria, lalu dengan Prancis. Setiap langkah sudah ia perhitungkan risikonya bertahun-tahun sebelumnya, hingga Jerman akhirnya bersatu di bawah Prusia. Semuanya direncanakan dengan rapi ya? Dan jangan lupakan satu taktik manipulasi persepsi yang paling elegan, yaitu hukum 30. Buatlah prestasi Anda tampak mudah dicapai. Oh, biar kelihatan natural gitu ya? Benar. Sebagai seorang penguasa, Anda harus menyembunyikan semua keringat, intrik berdarah, dan kerja keras yang melelahkan dari mata publik. Semua harus terlihat mengalir secara natural, seolah itu adalah keajaiban alam atau takdir ilahi. Seperti apa contohnya? Seperti master teh legendaris Jepang, Sen no Rikyu. Dia mendesain taman-tamannya sedemikian rupa agar tampak seperti karya alam semesta, padahal setiap batu diletakkan dengan perhitungan matematis. Atau seperti pesulap Houdini, yang selalu menolak memperlihatkan seberapa keras ia berlatih meloloskan diri. Karena begitu publik tahu mekanisme triknya, keajaibannya akan hilang. Penguasa harus terlihat memiliki kekuatan super di mata rakyatnya. Jadi, apa arti dari semua ini sebenarnya? Kalau kita tarik kesimpulan dari semua intrik, kelicikan rubah Machiavelli, dan penipuan sekelas Victor Lustig ini, apakah ini berarti semua pemimpin politik dan pemegang otoritas di dunia ini pada dasarnya hanyalah kumpulan sosiopat, aktor, dan penipu ulung yang sedang berusaha menjual menara Eiffel kepada kita semua? Ini memunculkan satu pertanyaan penting, dan itu kesimpulan yang masuk akal sih kalau kita berhenti membaca di The Prince. Tapi sangat penting untuk melihat karya Machiavelli yang lain, yaitu Discourses on Livy. Memangnya di sana dia bilang apa? Di sana, Machiavelli menegaskan sebuah realitas yang lebih besar, bahwa kekuasaan tidak bisa berdiri di atas kebohongan selamanya. Pada akhirnya, segala manuver, kelicikan rubah, dan kebrutalan singa itu harus bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu menciptakan kesejahteraan, kebebasan, dan stabilitas bagi negara. Jadi, tetap harus ada hasilnya buat rakyat ya? Tentu, keberanian dan taktik pragmatis harus selalu diimbangi dengan moralitas dan tanggung jawab untuk membangun masyarakat. Karena jika penguasa hanya mengandalkan kelicikan untuk menumpuk harta, tanpa memberikan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat, mereka akan menghancurkan kepercayaan publik secara fatal. Dan dalam sejarah, tidak ada kekuasaan tirani yang bisa bertahan abadi dari kemarahan rakyat yang lapar. Luar biasa. Kita benar-benar telah membedah anatomi dari mesin raksasa ini hari ini. Kita memulai dari konsep dasar hegemoni dan teori otoritas yang begitu dingin yang ternyata bisa meremukkan jiwa dan identitas individu seperti yang dialami garis pantai. Ya, sebuah kisah yang sangat menyentuh. Kita juga ngebongkar bagaimana algoritma penjajahan divide, conquer, combine membelah masyarakat kita. Kita melihat bagaimana kemiskinan dan efek Dunning-Kruger di era matinya kepakaran digunakan untuk merawat kebodohan sistemik. Betul, sistem yang terus dipelihara. Hingga akhirnya kita masuk ke ruang ganti para elit, melihat langsung bagaimana mereka memainkan taktik Machiavelli dan memanipulasi persepsi publik dengan hukum-hukum kekuasaan. Eksplorasi yang cukup panjang dan intens. Namun harapan kami dengan memahami satu persatu gear dan roda gigi dari mesin kekuasaan ini, Anda sekarang memiliki semacam vaksin intelektual. Vaksin intelektual, istilah yang bagus tuh. Iya, jadi saat esok hari Anda melihat berita sensasional yang memancing amarah atau melihat tokoh politik yang menjanjikan solusi instan dengan gaya yang teatrikal, Anda bisa mundur sejenak dan tersenyum. Anda tidak akan lagi mudah dipecah belah oleh algoritma use versus them dan tidak akan mudah dibutakan oleh pesona visual para tukang obat palsu. Anda sudah tahu cara mesin itu beroperasi. Sebagai penutup, sebelum kita benar-benar berpisah, saya ingin Anda yang sedang mendengarkan ini merenungkan satu pemikiran yang sangat provokatif. Pemikiran ini terinspirasi dari kutipan singkat dalam audiobook propaganda yang jadi salah satu referensi kita hari ini. Apa itu pemikirannya? Setelah Anda menyadari betapa masifnya sejarah, algoritma komputasi, struktur budaya, dan para politikus secara aktif merekayasa sudut pandang kita dari sejak kita lahir hingga saat ini, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah opini publik
atau bahkan keyakinan yang sedang bersarang di dalam kepala Anda saat ini benar-benar milik Anda yang murni dan independen? Atau jangan-jangan itu hanyalah sebuah naskah rapi yang diam-diam ditanamkan oleh seseorang di luar sana yang sedang mempraktikkan hukum kekuasaan terhadap Anda? Sebuah perenungan yang sangat pas untuk menutup pembahasan kita. Terima kasih karena telah meluangkan waktu berharga Anda untuk ikut menyelam dalam membedah anatomi sosial ini bersama kami. Tetaplah merawat rasa ingin tahu, teruslah membaca, dan jadilah pemikir yang mandiri. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.